Ya, pemirsa, nilai utang pemerintah hingga kuartal 2 tahun 2025 sudah menembus lebih dari 9.000 triliun rupiah dan rasio utang tembus hampir menyentuh 40%. Dan meski demikian, pemerintah masih optimis rasio utang tersebut masih aman dan ekonomi masih bisa tumbuh positif. Kementerian Keuangan mencatat nilai total utang pemerintah hingga kuartal 2 tahun 2025 atau per Juni 2025 sudah tembus di atas 9.000 triliun rupiah atau tepatnya 9.138,05 triliun rupiah. Nominal utang tersebut setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dan posisi utang tersebut turun 0,43% dibandingkan Mei 2025, 9.177,48 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih percaya diri dan menyebutkan nominal utang tersebut masih dalam batas aman. Sebab jumlah utang tersebut baru setara 39,86% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan batasan rasio utang terhadap PDB maksimal di level 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta di bawah standar internasional. Selain itu, pemerintah juga akan selalu hati-hati dalam mengelola utang. Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya aja, tapi diperbandingkan dengan size of the economy-nya. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Purbaya juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan nominal utang pemerintah sebagai pembangkit sentimen negatif bagi perekonomian nasional. Sementara itu, nominal utang per akhir Juni 2025 terdiri dari pinjaman senilai 1.157,18 triliun, kemudian penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar 7.980,87 triliun rupiah, sehingga total outstanding utang pemerintah mencapai 9.138,05 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, utang tembus 9.000 triliun rupiah, pemerintah yakin ekonomi tetap tumbuh. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Roman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Mas Denny Iwarta Junifta, peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Denny, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati utang pemerintah begitu, 9.000 triliun lebih begitu ya. Meskipun ya ini kalau misalnya tadi Pak Purbaya bilang masih dalam batas aman begitu, nyaris memang 40% terhadap PDB. Tapi review Anda terlebih dahulu nih Mas Denny dari sisi ekonom, melihat bagaimana sih kondisi ekonomi kita dengan beragam stimulus yang sudah kita tahu begitu banyak sekali diluncurkan oleh pemerintah hingga saat ini begitu, Mas Denny. Iya, terima kasih. Jadi memang terkait dengan stimulus ini kita perlu melihatnya dari sisi cross check ke sektor real juga ya. Oke. Gitu ya. Karena kemarin kan juga kita lihat bahwasannya ada kucuran sekitar 200 triliun ya oleh pemerintah kepada bank-bank himbara untuk dikucurkan kepada kredit gitu ya. Dan harapannya memang ekonomi bisa menyerap itu dan tumbuh gitu. Nah, cuman persoalannya kita melihat bahwasannya memang di satu sisi per triwulan 2 lalu ya, pertumbuhan kredit itu tumbuh memang sekitar 7%. Cuma di sisi lain ya, kalau kita lihat terjadi pagu kredit yang menganggur gitu ya, atau undisbursed loan ya, itu bahkan sekitar 20% terhadap pagunya, itu sekitar 2.000-an triliun gitu. Nah, itu yang kemudian kita perlu membacanya bahwasanya stimulus ini belum optimal ditangkap ya oleh sektor real gitu ya. Karena begini ya, persoalannya adalah ketika sektor real ini belum tumbuh optimal, permintaan belum naik, dikucurun kredit gitu ya, itu yang kemudian menyebabkan, pertama dari sisi industri tentu akan menyebabkan bebannya tentu akan meningkat. Itu yang pertama. Dari sisi perbankan gitu ya, sebagai pengucur
kredit gitu ya, itu dikhawatirkan akan terjadi penyaluran yang sebenarnya tidak prudent, tidak hati-hati. Nah, ini juga menjadi risiko. Nah, kalau misalkan kita lihat memang pertumbuhan ekonomi belum perlu keluar ya data di triwulan terbaru ini ya, kita perlu melihat itu. Tapi dari sisi andisbusul yang terbesar memang ada di sisi industri gitu ya. Sektor industri itu artinya bahwasanya memang sepertinya belum tertangkap dengan baik oleh industri, dan juga industri sebenarnya ya terjadi pelemahan ya, masih perlu melihat kondisi ke depan seperti apa, seperti itu. Baik Mas Denny. Nah, dari sisi HIPMI sendiri, Mas Arief, Anda melihat bagaimana begitu? Kalau melihat kondisi saat ini, kemudian kita tahu dengan jumlah utang yang cukup besar ini, sementara masih dalam batas hampir 40% terhadap PDB, menurut Anda ini cukup nyaman begitu dari dunia usaha atau bagaimana melihatnya? Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita hanya melihatnya dari sisi besarannya ya, yang Oke. tentu secara undang-undang, secara ketentuan itu masih jauh di bawah batas dalam undang-undang itu keuangan negara, yaitu 60%. Tapi memang yang perlu kita soroti dan kita awasi betul sebenarnya adalah soal penggunaan utang ini seperti apa. Kalau kemudian utang-utang ini digunakan untuk ke sektor-sektor infrastruktur atau yang bersifat produktif, tentu ini akan memberikan dampak positif secara berkelanjutan untuk ekonomi kita ke depan. Tapi kalau ini kemudian lebih besar porsinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif, ini tentu juga harus menjadi alarm buat perekonomian kita. Nah, selain itu yang perlu kita lihat juga adalah soal keseimbangan primer. Dan ini jauh lebih penting karena kita bisa melihat apakah kemudian kita itu membayar beban utang itu dengan utang baru atau bisa mencukupinya dengan dari penerimaan negara kita. Nah, kalau kita lihat data di 2025 itu memang dalam APBN itu defisit sekitar keseimbangan primer kita defisit sekitar 63 triliun, walaupun kemarin ada rilis pemberitaan sampai dengan kuartal 2 itu positif di 22 triliun. Tentu ini kabar yang menggembirakan. Tapi memang kalau di 2026 itu juga masih proyeksinya negatif sekitar 89 triliun. Nah, ini yang perlu kita soroti betul sebenarnya, di luar dari jumlah yang memang luar biasa besar juga sebenarnya begitu, Mas Pras. Baik, baik. Nah, kalau dari sisi nilai ataupun valuasi nominal utang kita begitu Mas Denny, menurut Anda ini akankah berdampak terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri atau seperti apa? Atau karena rasio utangnya yang masih aman jadi tidak akan terlalu memberikan tekanan terhadap kegiatan ataupun aktivitas ekonomi di dalam negeri, Mas Denny? Iya, betul. Jadi saya ingin menyambung dari Mas Arief tadi ya, bahwasanya memang di perekonomian itu kan salah satu yang mendorong ekonomi ya dari sisi pengeluaran itu adalah pengeluaran pemerintah gitu ya, sehingga pengeluaran pemerintah ini menjadi penting untuk mendongkrak perekonomian. Oke. Nah, sehingga utang yang kemudian disalurkan idealnya memang diarahkan untuk ke situ gitu ya, itu yang pertama. Nah, terkait risiko memang saya sepakat juga ya bahwasanya kita perlu melihatnya ini secara luas dengan berbagai indikator penting. Karena kalau kita tarik secara latar belakang indikator 60% itu sebenarnya adalah benchmarking yang kemudian terjadi di Uni Eropa ya, ketika dulu terjadi penggabungan menjadi Uni Eropa gitu ya, makanya perlu kemudian 60%. Dan itu yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Keuangan Negara ya, 60%. Nah, ya ini yang kemudian perlu menjadi hati-hati ya, bahwasanya memang di pertengahan tahun itu biasanya defisit keseimbangan primer itu surplus biasanya. Nah, kemarin kuartal 2 tadi sempat disebutkan juga bahwasanya kita surplus 22 triliun. Tapi jangan lupa bahwasanya tahun lalu kita itu surplusnya sekitar 160-an triliun. Artinya keseimbangan primer kita ini benar-benar merosot gitu ya di pertengahan tahun gitu, sekitar hampir 86% gitu ya. Itu menyebabkan, itu yang kemudian menjadi tanda juga bahwasanya biaya kita sehari-hari gitu ya, uang kita sehari-hari itu habis gitu ya, semakin habis untuk pembayaran utang. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwasanya PDB itu sebenarnya tidak menggambarkan uang yang diterima oleh pemerintah untuk membayar utang. Itu yang perlu menjadi perhatian ya, bahwasanya ya PDB itu soal nilai tambah di ekonomi, tapi nilai uang yang diterima pemerintah ini belum tentu segitu. Nah,
kita perlu melihatnya dari indikator-indikator lain, misalkan debt to service ratio itu dibandingkan dengan penerimaan kita, kemudian devisa kita dan sebagainya. Itu sekitar kita itu konsisten ya berada di sekitar 24-25%. Padahal alarm konsensus internasional itu berada sekitar 20% ke bawah. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian. Dan 40% ini sepertinya termasuk yang terbesar ya ketika krisis kemarin gitu ya. Nah, itu krisis, maksudnya krisis COVID kemarin gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Itu dia terkait dengan rasio utang terhadap PDB. Kemudian bagaimana dengan penerimaan negara, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Mas Arief dan juga Mas Denny. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih komposisi utang pemerintah begitu ya per Juni 2025 ini atau pertengahan tahun. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan ini dia. Untuk komposisi utang Indonesia terdiri dari pinjaman luar negeri, kemudian juga pinjaman dalam negeri. Totalnya ada 1.157,18 triliun rupiah. Ini dia untuk komposisi pinjaman. Sementara ada juga surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Totalnya mencapai 7.980,87 triliun rupiah, terdiri dari SBN rupiah dan juga SBN falas. Sehingga totalnya 9.138,05 triliun rupiah atau 39,86% dari PDB. Itu dia untuk komposisi utang Indonesia saat ini. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi kinerja pendapatan negara. Ini dia bagaimana sumber-sumber pendapatan negara kita. Ada perpajakan 1.330,4 triliun atau 55,7% dari outlook di tahun 2025 ini. Ini adalah data per 31 Agustus 2025 di mana perpajakan terdiri dari pajak dan juga bea cukai. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak 306,8 triliun atau 64,3%. Sehingga total dari sisi pendapatan negara mencapai 1.638,7 triliun rupiah atau 57,2% dari outlook di tahun 2025 ini. Itu dia beberapa data terkait dengan pendapatan negara. Lantas bagaimana dengan belanja negaranya yang tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber kita, begitu pentingnya untuk menjaga bahwa belanja negara yang bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di tanah air ya. Ada belanja pemerintah pusat ini mencapai 1.388,8 triliun yang terdiri dari kementerian lembaga dan juga non kementerian lembaga. Kemudian ada transfer ke daerah mencapai 571,5 triliun atau 66,1%, sehingga total untuk kinerja belanja negara per 31 Agustus 2025 mencapai 1.960,3 triliun atau 55,6% dari outlook di tahun 2025 ini. Ini dia beberapa data menarik yang akan kita bincangkan nanti ya dengan Mas Arief, kemudian juga Mas Denny Yuwarta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah Anda melihat dari HIPMI Tech Center ya Mas Arief, Anda melihat bagaimana nih komposisi penerimaan negara kita? Menurut Anda dari HIPMI Tech Center, apakah ini sudah sesuai ya target begitu, sesuai konsensus teman-teman pelaku usaha begitu yang memang berkecimpung dalam sektor perpajakan kita begitu Mas Arief? Ya, baik, makasih Mas Pras. Jadi sesuai dengan proyeksi yang pernah kita sampaikan ya di IDX juga dalam beberapa kesempatan yang lalu bahwa sampai dengan akhir Desember selesai tahun ini itu paling di kisaran 94% lah begitu. Jadi memang itu dengan asumsi bahwa blokir-blokir anggaran segala macamnya itu bisa benar-benar dirilis begitu. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Denny bahwa government expenditure itu memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan penerimaan perpajakan kita, pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi itu asumsi-asumsi yang kami bangun untuk kemudian menghitung sampai dengan akhir tahun di 2025 ini. Nah, bagaimana dengan kinerja Kortek ya yang sampai saat ini memang sebenarnya menjadi harapan betul ketika Kortek betul-betul ideal bisa berfungsi. Tapi dalam kenyataannya ini kan masih jauh dari harapan sekalipun itu sudah diberlakukan dan juga bisa diimplementasikan. Namun untuk bisa kemudian membantu secara optimal penerimaan negara itu memang masih belum begitu
begitu menggembirakan begitu untuk Oke. fungsi daripada Kortek ini. Nah, bagaimana dengan 2026? Jadi kalau kita melihat ketika nanti Kortek bisa difungsikan dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi memang tadi disampaikan sudah dengan adanya Purbaya efek ini cukup baik dampaknya. Namun kami melihat Mas, ini baru dampak psikologis sebenarnya, belum sampai tadi seperti disampaikan oleh Mas Denny sampai ke dalam sektor-sektor real yang memang bisa menjadi indikator fundamental perekonomian kita, begitu Mas Pras. Oke, nah ini dia. Memang kalau kita lihat ya sentimen positif yang tengah dibangun juga oleh pemerintah. Mas Denny, Anda melihat bagaimana dengan komposisi bagaimana pinjaman ataupun komposisi utang Indonesia saat ini dari sisi pinjaman? Tadi ada SBN yang lebih mendominasi 7.900-an triliun dibandingkan dengan pinjaman baik yang luar negeri maupun dalam negeri, totalnya tadi di 1.157 triliun, Mas Denny. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang, nah ini memang di satu sisi kita perlu akui bahwasanya terjadi reform ya terkait dengan pembiayaan di Indonesia ya. Kalau dulu memang pembiayaan bilateral, multilateral itu mendominasi gitu ya. Nah sekarang pembiayaan yang bersifat SBN atau pasar ya, basis pasar itu mendominasi gitu ya. Ini yang sebenarnya reform yang cukup baiknya. Cuman persoalannya adalah yang pertama, itu kita perlu melihatnya dari sisi kedalaman pasar keuangan kita juga gitu ya. Nah, ketika pasar kita tidak dalam gitu ya, sehingga dana di pasar itu sangat terbatas. Karena dana yang terbatas itu yang kemudian menyebabkan saling rebut dana publik, Mas Jan. Nah, apa kemudian kaitannya dengan utang? Nah, karena utang ini berbasis pasar gitu ya, ini yang kemudian menyebabkan gejolak-gejolak yang terjadi itu akan menyebabkan pada tingkat bunga suku bunga utang gitu ya. Nah, kita bisa melihat suku bunga utang kita relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan negara peers country gitu ya, dengan ASEAN gitu ya. Kita sekitar berkisar sekitar 6% gitu ya. Kita bisa melihat Vietnam sekitar 2%, Malaysia 3%, dan Vietnam bahkan Thailand itu bahkan sekitar 2,6%. Nah, itu yang kemudian begini. Jadi karena dana publik itu terbatas gitu ya, maka ketika kita belanja kita ditingkatkan gitu ya, di tengah postur tadi penerimaan. Nah, penerimaan itu juga kita melihat bahkan menurun gitu ya, sekitar 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu lah. Akibatnya apa? Pemerintah juga berebut dana publik, sehingga untuk dana publik ini bisa keserap di utang gitu ya, maka ditingkatkanlah gitu ya suku bunganya gitu ya. Nah, ini yang kemudian resiko lain yang kemudian menjadi persoalan yang perlu kemudian dihitung kehati-hatian. Mungkin itu. Baik, itu dia untuk realisasi pendapatan negara, di mana memang kalau kita lihat sudah mencapai ya 1.638,7 triliun ini ya kalau kita bicara mengenai data per 31 Agustus. Apakah ini akan berkorelasi nanti dari sisi kemampuan Indonesia untuk membayar utang? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Mas Arief dan juga Mas Denny, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Romansyah Putra, Ketua HIPI Tech Center, dan juga Mas Denny Yuwarta Junifta, peneliti Indef. Nah, dengan beberapa informasi tadi dari sisi HIPMI Tech Center, dengan kondisi penerimaan negara saat ini, kemudian Anda melihat bagaimana akhirnya melihat likuiditas keuangan negara, kemudian dari sisi kemampuan pemerintah juga untuk bisa membayar hutang-hutang yang dimiliki sampai saat ini. Ya, baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi penerimaan negara kita, tentu ini sangat berpengaruh ya terhadap ruang fiskal dari negeri kita. Jadi kalau kita kemarin ada pemberitaan bahwa Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan digeruduk oleh 18 gubernur, kemudian belum menjawab. Nanti kalau perpajakan kita penerimaannya baik, tercapai, bagus, nanti akan dikembalikan. Nah, tentu ini penerimaan negara ini sangat-sangat berpengaruh ya terhadap ruang fiskal kita, dan kemudian nanti juga transfer ke daerah. Nah, ini ingin memberikan masukan ya, bagaimana kemudian pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara ini dan dikonversi menjadi pendapatan negara. Jadi
pemerintah harus betul-betul mau merangkul seluruh stakeholder. Jadi tidak bisa bekerja sendirian dalam ini, apalagi kalau kita bicara Direktorat Jenderal Pajak ya, yang hanya selevel Dirjen, itu mau menanggung, memikul beban ini sendirian. Jadi kalau bicaranya adalah pendekatan, Direktorat Jenderal Pajak harus menggandeng asosiasi pengusaha, kemudian juga akademisi, untuk bagaimana membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kepatuhan terhadap perpajakan kita. Kemudian kalau mau menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekuasaan, tentu ini tidak bisa pemerintah selevel Dirjen, kemudian juga paling tinggi kementerian, untuk bisa bagaimana mengajak kementerian yang lain bahu-membau, bagaimana memungut, memotong perpajakannya, bagaimana membangun kesadaran untuk membantu meningkatkan penerimaan negara kita. Tentunya akan menjadi sebuah langkah yang tentu akan bisa secara signifikan meningkatkan penerimaan negara kita. Kalau dilakukan masih dengan dengan sendiri-sendiri ya, ya akan selalu seperti ini kondisi penerimaan negara kita, begitu Mas Bras. Baik, sinergitas antar kementerian lembaga begitu ya, untuk bisa meningkatkan dari sisi pendapatan ataupun perpajakan di masyarakat sendiri. Betul, dan juga menggandeng asosiasi seperti Kadin, HIPMI dan segala macamnya untuk membangun kesadaran kolektif. Itu dia, membangun kesadaran masyarakat untuk bagaimana mereka menunaikan kewajibannya ya sebagai wajib pajak. Nah Mas Denny, Anda melihat bagaimana dari sisi pemerintah sendiri? Tadi Menkyu Pak Purbaya juga masih optimis, meskipun 9.000 triliun lebih, hampir 40% adalah PDB, tapi ekonomi kita masih bisa tetap tumbuh dengan didukung tadi tantangan dari sisi penerimaan negara kita begitu. Karena kita tahu ini juga di penghujung tahun lah kalau bisa dikatakan begitu, karena sudah bulan di Oktober begitu Mas. Iya, jadi memang kalau kita lihat postur, memang periode tahun ini sepertinya relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu ya. Misalkan penerimaan kita itu bahkan sekitar 7,8% ya, lebih rendah ya, naik turun ya 7,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyebabnya adalah pertama, pajak kita itu juga tumbuh negatif gitu ya, sekitar 5%. Bahkan PNBP kita itu tumbuh negatif, turun ya, negatif sekitar 20-an% gitu dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan outlook penerimaan kita gitu ya. Karena kan sebenarnya utang itu kan mestinya ditarik berdasarkan outlook penerimaan gitu ya. Nah, kita melihat sebenarnya pada tahun ini itu kita ada rasio, kita bayar bunga utang saja itu sekitar, kalau tidak salah sekitar 500-an triliun gitu ya. Bahkan pajak, bahkan untuk jatuh tempo itu ada sekitar, ya kita stagnan lah sekitar 800-an triliun, itu jumlah cukup besar. Nah memang biasanya ada mekanisme refinancing biasanya, kalau misalkan jatuh tempo kemudian refinancing lagi, itu biasanya seperti itu, sehingga bisa ditekan tuh tadi rasionya jadi 40% turun ke bawah. Nah cuman persoalannya itu adalah beban utang pada periode-periode berikutnya kemudian meningkat. Nah ini yang kemudian mestinya peningkatan agresivitas terkait dengan belanja, juga dengan utang, dan termasuk upaya-upaya refinancing itu tadi, idealnya memang diikutin dengan penerimaan pajak yang mumpuni gitu ya. Kalau kita melihat periode yang tahun ini gitu ya, periode kuartal 3 ini sepertinya belum menunjukkan hal tersebut, sehingga perlu berbagai upaya yang cukup besar ya. Misalkan tadi saya sepakat dengan bagaimana kemudian Pak Purbaya itu dengan berkomitmen untuk menarik pengemplang pajak besar gitu ya, untuk ditarik. Nah, cuman memang kita perlu diikuti dengan berbagai hal ya, misalkan tadi Cortex yang kemudian mumpuni gitu ya, dapat menyerap itu. Kemudian yang kedua terkait dengan integritas pegawai pajak. Nah ini yang perlu dikuatkan gitu ya, karena memang Ditjen Pajak ini menjadi tonggak utama ya untuk penaikan pajak. Dan saya sepakat dengan Pak Arief tadi bahwasanya memang seluruh stakeholder ini berperan penting, karena PNBP misalkan, PNBP itu turun 20%, itu PNBP itu tidak hanya di Kementerian Keuangan gitu ya, ada di Kementerian KKP, bahkan ada di Polri juga, ada di kementerian-kementerian lain gitu ya, yang tidak hanya di Kemenku. Yang ini kemudian perlu untuk berbagai sinergi ya, untuk meningkatkan
penerimaan tersebut. Baik, terakhir Mas Arief, Anda melihat bagaimana proyeksi untuk tahun 2025 untuk dari sisi penerimaan negara dengan jumlah utang tadi 9 ribuan triliun begitu, Anda melihat tadi upaya untuk mengejar pengembang pajak ini apakah bisa menjadi solusi yang solutif paling tidak di tahun ini? Ya, itu memang menjadi salah satu upaya yang tepat dan populis menurut saya, Mas Pras, dengan tidak ada kenaikan terhadap tarif, tapi fokus pada penegakan hukum. Jadi memang sebenarnya ruang untuk peningkatan penerimaan negara kita itu sebenarnya masih sangat luas sekali dalam berbagai kesempatan. Tapi memang saya sampaikan tantangannya adalah ketika wajib pajak yang besar itu punya segala sumber daya untuk bagaimana melakukan perlawanan terhadap proses pemungutan, ya dengan upaya-upaya melihat aturan-aturannya, celah-celah aturan dan segala macamnya. Maka memang ada tantangan tersendiri. Jadi kalau misalkan memang mau mengejar pengembang pajak besar, selain dilakukan dengan penegakan hukum, tentu juga dengan pendekatan kemanusiaan, pendekatan kecintaan kita terhadap NKRI. Karena itu beberapa kali dulu ketika kita masih ada di dalam ya, masih di Direktorat Pajak, itu cukup efektif ketika sentimen kecintaan terhadap NKRI ini lebih dikedepankan dibanding dengan kamu salah dan kamu harus membayar pajak sekian, dibanding dengan ketika kita bicara soal kontribusi kecintaan terhadap NKRI. Makanya ini isu-isu seperti ini perlu dikembangkan dan selain dari sisi penegakan hukumnya juga dari sisi pendekatan kemanusiaannya, seperti itu, Mas Pras. Oke, itu dia, tetap sambil penegakan hukum tapi bagaimana kita membangun lagi kecintaan terhadap Indonesia sehingga muncul ataupun tumbuh kesadaran masyarakat kita untuk membayar pajak di sana begitu ya. Baik, Mas Arief, Mas Denny, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Mas Arief, Mas Denny, terima kasih. Ya, pemerintah menargetkan implementasi program B50 pada semester 2 tahun 2026 mendatang. Dan dengan pemberlakuan B50 pada tahun depan, pemerintah menargetkan impor solar yang membebani neraca perdagangan bahan bakar minyak bisa diakhiri. Pemerintah menargetkan implementasi campuran 50% CPO dan 50% solar konvensional atau B50 bisa tercapai pada semester 2 2026. Pemerintah menetapkan target tersebut setelah mewajibkan penerapan B40 awal 2025 ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor minyak solar mulai 2026. Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi. Selain itu, Bahlil menyebut program B50 akan memaksimalkan potensi sumber daya tanaman sawit di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi petani dan memastikan ketahanan energi nasional. Sejalan dengan percepatan tersebut, impor solar yang membebani neraca perdagangan bahan bakar minyak ditargetkan bisa diakhiri, di mana Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020 hingga 2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar Amerika. Dan dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar Amerika hanya dalam 1 tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor solar siap disetop, B50 akan tancap gas di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Pak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Gulat. Apa kabar Pak Gulat? Halo Mas Pras. Ya, baik saja.
Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Fahmi mungkin bisa mereview terkait dengan pelaksanaan dari program biodiesel sendiri, Pak. Sejak tahun 2020 lalu sampai dengan saat ini, menurut kacamata Pak Fahmi, seperti apa nih implementasi dan realisasinya di lapangan, Pak? Silakan. Oke, yang pertama saya appreciate pada pemerintah itu ya, yang berupaya atau berikhtiar itu ya, menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan melalui mulai B20, sekarang B40, kemudian juga ada rencana etanol dia E10 gitu ya. Nah, dalam proses penyediaan B20 sampai sekarang B40, awalnya memang Pertamina itu bekerja sama dengan perusahaan di Italia, Eni itu ya, yang waktu itu targetnya adalah B100. Nah, tapi kemudian karena ada satu masalah, Eni mengundurkan diri dari Pertamina itu ya. Nah, dalam proses kemudian mencapai B100, sekarang baru akan mencapai B50 gitu ya. Nah, untuk sampai B100, tampaknya Pertamina barangkali tidak mampu karena dibutuhkan adanya suatu teknologi tertentu gitu ya, untuk mengolah atau melakukan blending juga dengan antara diesel dengan minyak sawit tadi gitu ya. Nah, kalau bisa sampai B50 saya kira juga cukup bagus gitu ya untuk tadi penyediaan B50 tadi. Nah, ini memang juga akan mendorong tadi gitu ya, petani atau sawit, karena ini pencampurannya kan adalah sawit gitu ya, untuk meningkatkan produksinya, kemudian bisa tidak harus diekspor gitu ya, tetapi bisa juga digunakan sebagai bahan baku dari biodiesel tadi. Saya kira ini akan berikan dampak cukup positif gitu ya. Nah, tetapi perlu difikirkan juga, kalau penggunaan sawit tadi itu kan tidak hanya semata-mata untuk energi gitu ya, tapi juga sebagai bahan baku dari pangan minyak goreng dalam hal ini. Nah, ini akan terjadi trade off gitu ya. Jadi benar-benar harus dipetakan gitu ya, berapa persen untuk energi, berapa persen untuk pangan, supaya tadi tidak terjadi gitu ya, benturan itu ya. Misalnya untuk energi itu cukup lancar, tapi kemudian menimbulkan krisis di minyak goreng karena ini bahan baku dari minyak goreng gitu ya. Itu barangkali yang perlu dipikirkan oleh pemerintah juga gitu. Yes, intinya jangan sampai ada rebutan bahan baku begitu ya Pak Fahmi ya, antara pengguna energi dan juga untuk bahan pangan. Nah Pak Gulat, Anda melihat dari sisi pelaku bagaimana nih dengan wacana bahwa B50 akan segera kita mulai gaungkan, mulai diimplementasikan begitu. Kalau dari sisi Apkasindo sendiri bagaimana? Ya, seperti kata Pak Fahmi itu benar ya, dari segi ekonominya benar. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa memang ini peluang. Saya berkali-kali mengatakan kepada semua pihak terkait kepada stakeholder sawit maupun pada pemerintah, itu bukan tantangan, itu peluang kita untuk mengambil pasar, mengambil peran yang lebih utama. Seperti kata Pak Menteri Pertanian, kita harus menjadi penentu. Nah, selama ini kita kan terlena dengan kita berkelahi jambak-jambaan tanpa jelas apa sebab, dan kita mempersulit diri sendiri. Nah, kalau dilihat dari segi B50 itu sebenarnya matematika yang cukup sederhana untuk melihat. Sederhana sekali. Jadi kalau kita mau melihat itu peluang, maka matematika itu harus kita hitung berapa produksi, berapa kebutuhan domestik, berapa ekspor. Nah, kalau ditanya dari segi kami petani sawit, tentu ini happy ya, program Bapak Presiden Prabowo menuju ke B50. Tapi hati-hati dan jangan sampai kita kepeleset. Karena dengan B50 itu akan muncul berbagai tantangan baru untuk kita melihat kebutuhan domestik berapa, kebutuhan ekspor berapa. Jadi, dan bagaimana dengan sektor hulu yang saat ini kita sama-sama mengetahui banyak sekali tantangan yang dihadapi sektor hulu, baik itu dengan status kawasan hutan yang sekarang sudah diambil alih oleh Satgas PKH, menyerahkan ke Agrinas.
Agrinas sudah melaporkan di DPR RI kemarin bahwa dari total yang mereka sudah kelola itu ada kurang lebih dari 833 yang sudah diserahkan, yang sudah dikelola mereka itu ada kurang lebih 509.000 hektar katanya dalam keadaan rusak. Kalau dalam keadaan rusak, kita buat aja 3,5 ton produktivitasnya per hektar per tahun hilang, rusak ya. Maka kita udah kehilangan CVO 2 juta ton, 1,8 sampai 2 juta ton CVO di 2025 ini. Kalau kita buat matematika sederhana tadi, berarti dari 46 tahun lalu, berarti kita tinggal 43 kebutuhan CPO untuk pangan berapa, kata Pak Fahmi, untuk oleo berapa, untuk energi berapa. Setelah kita jumlahkan, maka sisanya itu kurang lebih 18 juta ton. Siapkah Indonesia dengan kehilangan potensi pasar ekspor akibat daripada kita gunakan untuk biodiesel, dan kita gunakan dan akibat dari dampak penertiban kawasan hutan yang kehilangan CPO cukup besar, itu dari segi korporasi yang ataupun yang disita daripada Satgas PKH dikelola oleh Agrinas. Bagaimana dengan petani atau korporasi yang sudah ketakutan sehingga tidak ada lagi niat memupuk, niat merawat kebun sawitnya? Bagaimana pula itu? Tentu ini akan membuat terjun bebas produksi CPO Indonesia. Saya memperkirakan produktivitas CPO Indonesia pada tahun 2025 ini akan anjlok. Kalau dari korporasi mengatakan turun kurang lebih 1 sampai 2 juta ton, saya memperhitungkan paling tidak kita akan kehilangan potensi 4 juta ton CPO di 2025 ini. Gitu, Pak. Baik ya. Itu dari sisi perhitungan pelaku usaha. Pak Fahmi, Anda melihat bagaimana kalau melihat dari tantangan tadi yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Gulat, berapa kapasitas produksi, kebutuhan produksinya, kemudian kebutuhan domestik dan juga kebutuhan ekspor, ini kan berarti angkanya harus jelas dan transparan begitu. Jadi benar-benar kita tahu nih kebutuhan untuk B50-nya berapa, tadi kebutuhan untuk bahan pangannya berapa, dan juga untuk sektor oleochemical misalnya begitu, Pak Fahmi. Ya, saya setuju Pak Gulat bahwa pencapaian B50 itu akan peluang bagi pengusaha sawit, terutama bagi petani sawit itu ya. Karena selama ini yang lebih berperan itu lebih pengusaha-pengusaha besar, sementara petani sawit itu tertinggal. Nah, ini juga barangkali kesempatan itu ya, untuk mendorong, membantu petani sawit agar bisa lebih memberikan kontribusi itu ya, produksinya untuk B50 tadi. Saya kira memang peluang gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks negara tadi memang harus ada perhitungan yang jelas itu ya, matematikanya harus jelas. Ini berapa persen untuk ekspor, berapa persen untuk produksi minyak goreng, berapa persen untuk B50 tadi gitu ya. Nah, hitung-hitungan tadi memang bisa dihitung gitu ya, bisa dibuat suatu prediksi, tetapi penerapannya gitu ya, ini nggak mudah gitu ya, karena prinsip dalam perdagangan sawit ini kan juga liberal gitu ya, artinya bisa diekspor, bisa digunakan dalam negeri, bisa untuk pangan tadi. Nah, keputusan itu kan sangat tergantung mana harga yang lebih menguntungkan tadi. Nah, kekhawatiran saya kalau tidak ada suatu regulasi yang jelas, maka para pengusaha sawit tadi, terutama pengusaha besar, ya dia akan mementingkan mana yang lebih besar. Kalau harga ekspor tadi misalnya jauh lebih mahal dibanding dengan harga di dalam negeri, ya saya yakinkan mereka pasti akan mengekspor sebanyak-banyaknya, dan ini pernah terjadi gitu ya, sehingga menimbulkan krisis minyak goreng beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu setelah ada hitung-hitungan tadi itu ya, sudah ada semacam proyeksi untuk pangan berapa, energi berapa, maka menurut saya harus ada suatu regulasi itu ya. Regulasi semacam market DMO itu ya, Domestic Market Obligation. Jadi harus ditetapkan itu melalui regulasi bahwa yang untuk pasok B50 misalnya berapa persen itu ya. Untuk minyak goreng berapa persen, dan itu bisa jalan hanya melalui regulasi. Kalau dibiarkan bebas semacam ini, nanti pengusaha terutama pengusaha besar itu ya akan mengikuti di mana yang untungnya paling besar gitu. Baik Pak Fahmi. Menimbulkan krisis. Yes, itu dia. Kalau bicara berarti mengenai
aturan atau kebijakan tata niaganya begitu untuk industri sawit seperti apa kalau memang fokus nanti untuk B50 tadi, sehingga semuanya mendapatkan porsi yang sama begitu ya, baik untuk kebutuhan pangan sendiri kemudian untuk kebutuhan energi B50. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Fahmi dan juga Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih konsumsi dari minyak solar di Indonesia. Ini dia data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 mendatang dan juga 2025, kita lihat trennya memang cenderung naik dari tahun 2020 sampai dengan 2024 di 39,15 juta kiloliter untuk konsumsi minyak solar di Indonesia. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya mencapai 39,5 dan tahun depan 40,2 juta kiloliter. Itu dia untuk penggunaan solar. Dan selanjutnya bagaimana dengan importasi dari BBM jenis solarnya? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, kita akan cermati bersama. Ini juga sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri, di mana ada industri yang bertumbuh atau sektor usaha yang bertumbuh, berarti memang ada kebutuhan dari BBM jenis solar juga. 2020-2022 tercatat 5,27 juta kiloliter, 2023 ada sedikit penurunan, tapi di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 8,02 juta kiloliter. Sementara proyeksi tahun ini ada penurunan menjadi 4,9 juta kiloliter, dan diharapkan apabila program B50 ini berhasil diimplementasikan, kita bisa mengurangi lagi, akan bahkan menyetop lagi untuk importasi solar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi penghematan impor solar dalam program biodiesel sendiri seperti apa sih. Ini dia, kita tahu diimplementasikan dari tahun 2020 sekitar 8,4 juta kiloliter, kemudian meningkat terus trennya sampai dengan 2024 13,15 juta kiloliter untuk penghematan impor solar. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya mencapai 15,4 juta kiloliter. Itu dia dengan program-program B30 dan juga B40, dan nanti akan diterapkan B50. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi penghematan kebutuhan bahan bakar nabati ya. Kita akan lihat dari sisi kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel sendiri. Ini juga sama, trennya naik terus pemirsa. Di tahun 2020 hanya sekitar 9,29 juta kiloliter. Kemudian di tahun 2024 15,6 juta kiloliter. Dan tahun ini proyeksinya mencapai 20,1 juta kiloliter untuk kebutuhan bahan bakar nabati di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Radi, kemudian juga Bapak Gulat Manurung. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Gulat, Anda melihat bagaimana dengan yang perlu diperhatikan dari sisi matematika Anda tadi, bagaimana kebutuhan produksi nasional kita, kemudian bagaimana dengan bahan pangannya, kemudian bagaimana dengan kebutuhan ekspor. Menurut Anda, sejauh mana sih kita perlu adanya kebijakan tata niaga untuk sektor sawit apabila memang B50 ini diberlakukan tadi, sehingga tidak ada tarik-tarikan lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi ini. Silakan. Baik, kalau dari pendapat Pak Fahmi, kita memperbaiki tata niaga, DMO, DPO, saya pikir itu sudah clear ya, dan itu sudah pada 4 tahun terakhir sejak kelangkaan minyak goreng sudah clear dan sangat ketat. Dan saya memperhatikan semua korporasi sawit sangat patuh terhadap aturan tersebut. Nah, yang jadi kita permasalahan sekarang, cukupkah bahan baku CPO untuk mensuplai kebutuhan 3, 1 energi, 2 food, dan ketiga adalah oleo? Jawabannya tidak. Nah, lantas bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Tentu dengan memperbaiki sektor hulu. Catatan yang perlu kita ketahui bahwa pada 2 tahun terakhir itu kan stagnan produksi CPO. Setelah kita lihat ke belakang, apa yang terjadi? Tanamannya sudah banyak yang masuk replanting dan harga pupuk tinggi. Nah, sekarang kalau kita melihat permasalahannya itu adalah peluang, maka peluang itu ada di sektor hulu dengan cara memperbaiki produktivitas kebun sawit petani. Kalaulah selalu di dalam pertemuan nasional, baik itu oleh lembaga riset, selalu mengatakan, tadi Pak Fahmi mengatakan bagaimana mengedepankan peran petani sawit, selalu mengatakan supaya petani itu dikedepankan, dimajukan. Tetapi faktanya yang kami alami saat ini Pak Fahmi, bahwa petani sawit itu sekarang justru dicekek, dikerjain gitu loh. Nah, dengan berbagai regulasi yang tidak bisa mungkin kami gapai. Nah, ini sama saja dengan cara mem-phase out petani sawit secara terstruktur, masif dan terencana gitu loh. Nah, kalau ini kita biarkan,
maka lama-lama sawit itu hanya dikelola oleh sektor yang besar, sama dengan batu bara, pertambangan lainnya. Sawit itu 42% ada petani di sana, jadi sangat harus hati-hati kita memperbaiki regulasi yang ada. Makanya saya bilang kepada banyak pihak, B50 itu peluang, dan Bapak Presiden harus masuk ke sana. Maka kita petani sawit harus dukung. Caranya dukung bagaimana? Tolong kami diberikan regulasi yang masuk akal supaya kami bisa juga membantu Bapak Presiden. Dengan cara apa? Replanting. Target kita adalah 120.000 hektar. Yang tercapai baru kurang lebih 18.000 hektar, Pak Fahmi. Ini sudah akhir tahun. Ada apa dengan replanting? Kenapa penting? Karena produktivitas CPO petani sawit saat ini adalah 1,7 sampai 2 ton CPO per hektar per tahun. Kalau sudah direplanting berapa? Bisa mencapai 7 ton per hektar per tahun. Itu peluang, tapi kita tidak pernah mau memperbaiki itu. Kita hanya sibuk dengan regulasi, dan regulasi. Seperti yang terjadi pada 10 bulan terakhir. Nah, selain itu, kalau ditanya kepada kita semua, ataupun tanya 5 menteri yang terkait ke sawit, berapakah luas sawit Indonesia? 5 menterri menjawab beda. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 20, ada yang bilang 18. Luasnya saja kita sudah nggak tahu bagaimana kita bisa memproduksi produksi. Makanya kami minta itu cara kita menghadapi B50 dan B program daripada Bapak Presiden Prabowo, segera dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia yang mengurusi sawit. Tidak seperti sekarang ada 37 kementerian lembaga yang cawe-cawe izin sawit gitu. Kalau tidak, maka kita hanya akan berperang di dalam diri kita sendiri, dan ini sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia. Pak Gulat, ini menarik. Lantas bagaimana Pak Fahmi, Anda melihat bahwa program B50 ini akhirnya bisa menjadi salah satu kebijakan yang konsisten juga ini dalam mendukung swasembada energi nasional, kemudian untuk kebutuhan bahan pangannya pun juga kita bisa mencukupi, sementara untuk kebutuhan ekspor kalau memang ada lebih bisa dilakukan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan negara dari sisi devisa juga, begitu Pak Fahmi di sana? Iya, jadi untuk menyukseskan tadi gitu ya, apakah itu untuk B50 atau juga untuk sektor pangan gitu ya. Saya setuju tadi Pak Gulat bahwa yang harus ditingkatkan produktivitasnya itu di sektor hulu gitu ya, di tanaman minyak tadi, di tanaman minyak sawit gitu ya. Nah, kemudian ini juga melibatkan berbagai kementerian, maka perlu ada sinergi dan koordinasi antara mereka tadi. Bagaimana meningkatkan produksi dari sawit tadi, terutama petani sawit gitu ya. Saya kira selama ini tadi tercekik, saya ini terpinggirkan gitu ya, karena pemerintah lebih mendorong pengusaha-pengusaha besar sawit daripada tani. Nah, sekarang saatnya dibalik gitu ya. Dan ini saya kira sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk berpihak pada rakyat kecil tadi. Nah, inilah kesempatan tadi. Nah, banyak hal yang bisa dibantu gitu ya untuk mendorong tadi. Misalnya tadi pupuk, kan bisa juga pemerintah berikan subsidi pupuk untuk petani sawit misalnya, atau juga bahan tanaman lainnya juga itu ya. Saya kira ini tergantung dari komitmen pemerintah untuk berpihak pada petani sawit tadi, dan ini potensinya cukup besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan sangat besar gitu ya, karena petani tadi gitu ya. Nah, maka regulasi-regulasi tadi harus disesuaikan gitu ya untuk mendorong produksi sawit khususnya dari petani sawit. Nah, kemudian ini pertanyaan apakah setelah B50 tercapai impor bisa di stop atau tidak gitu ya. Nah, menurut saya yakinkan dulu bahwa ini kan merupakan blending gitu ya antara solar dengan sawit gitu ya. Nah, kalau solarnya itu diproduksi dalam negeri, barangkali bisa stop gitu ya. Tapi kalau masih impor, maka ini juga sangat sulit untuk menyetop dari solar tadi gitu ya. Karena bagaimanapun juga 50%-nya itu kan berupa solar yang itu masih diimpor tadi. Nah, kecuali kalau itu diproduksi di dalam negeri, dalam negeri, ya barangkali bisa di stop ya. Tapi kalau tetap bisa impor, ya yang di stop itu pengurangan lah 50%. Ya di stop sama sekali Mas Pras. Baik, itu dia beberapa
pandangan yang cukup menarik kalau kita lihat dengan upaya yang sudah dilakukan B50, tapi tetap aja disesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri ya. Kalau memang bisa disupport solarnya dari dalam negeri ya mungkin kita bisa menyetop 100% begitu dari luar negeri importasinya. Tapi kalau memang belum bisa didukung juga oleh kebutuhan dari dalam negeri ya 50-50 lagi nih ya Pak ya. Apakah mungkin pengurangan importasi BBM solarnya atau kita tadi beberapa hal yang perlu dilakukan, replanting, revitalisasi lah, termasuk bagaimana meningkatkan produktivitas dari hulu dari produksi tanaman sawit di Indonesia. Baik, Pak Fahmi, kemudian Pak Gulat, terima kasih banyak ini sebelumnya atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Fahmi, Pak Gulat, terima kasih ya. Pak Gulat, selamat berjuang Pak Gulat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.